Shalom semuanya. Setiap hari ketika malam datang, sudah seharusnya kita mengunci pintu agar rasa aman tercipta. Tapi banyak dari kita sering lupa bahwa di alam roh juga ada pintu yang harus ditutup. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ayat ini memberikan kita sedikit gambaran bahwa rumah kita akan seperti bangunan tanpa tembok, mudah dimasuki oleh kuasa kegelapan bila kita lupa menutup pintu rohani. Seperti sudah tahu hal itu salah tapi tetap aja dilakuin, alias tidak mampu mengendalikan diri. Pintu rohani yang terbuka bukanlah teori belaka. Iblis sejatinya tidak butuh undangan besar seperti ritual pemanggilan kayak di film horor. Cukup celah kecil seperti amarah yang tidak diselesaikan, kata-kata kutuk, atau tayangan yang najis untuk masuk karena akan menciptakan kekacauan dalam rumah tangga. Alkitab mengingatkan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kekuatan spiritual di alam yang tidak terlihat. Efesus 6 ayat 12. Memang roh jahat itu tidak terlihat, tetapi sejatinya dia lebih merusak daripada pencuri yang hanya bisa mengambil harta benda kita. Karena yang dia rampas adalah jiwa kita, membuat hidup kita menjadi lemah, sehingga perpecahan, kehancuran, dan penderitaan bisa terjadi. Entah kenapa suasana rumah jadi berat, jadi gampang tersinggung. Topik sederhana pun bisa jadi sumber pertengkaran, sedih tanpa sebab, suka muncul perasaan putus asa, fitnah bertebaran. Itulah tanda-tanda ada yang sedang terjadi di alam roh. Pencuri telah berhasil masuk dan sekarang sedang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis adalah ular. Dia menyusup lalu menunggu pada celah doa yang mungkin terlewat atau yang tergesa-gesa, merayap di balik rasa marah maupun pada tontonan yang merusak hati. Tapi sekarang dengarkan kebenaran ini. Ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa pertahanan. Sebab kenyataannya kita mempunyai apa yang disebut dengan perlindungan malaikat. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Perlindungan malaikat bukanlah mitos ataupun dongeng, tapi realita. Melalui ayat ini kita tahu bahwa ketika Tuhan menjaga rumah kita, Dia benar-benar mendirikan barak menjaga di atas rumah kita. Dan yang berjaga adalah para malaikat-malaikat yang adalah roh-roh pelayan yang diutus untuk melayani kita yang harus memperoleh keselamatan. Tapi ini masalahnya. Perhatikan ucapan iblis dalam Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ternyata iblis tahu persis rumah mana yang tidak memiliki pagar ilahi atau rumah dalam lindungan Tuhan. Dalam percakapan antara Allah dan iblis tentang Ayub, iblis mengakui bahwa ia tidak bisa menyentuh Ayub karena Allah telah membuat pagar perlindungan di sekeliling Ayub, di rumahnya, dan pada segala yang dimilikinya. Jadi, dengan kata lain, tanpa pagar perlindungan Tuhan, ternyata rumah akan menjadi target empuk bagi serangan roh-roh jahat. Kita semua takut akan kejahatan yang mengintai di balik pintu rumah kita. Kita ingin rumah kita penuh damai, penghuninya dapat tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, suasana hati lebih ringan, pikiran tidak lagi dikuasai kecemasan yang datang tiba-tiba. Oleh sebab itu, untuk menolak semua pencobaan yang mengintai di balik pintu rumah kita, kita harus tampil ke depan, mengambil langkah inisiatif untuk berdoa,
memohon pertobatan dan belas kasihan Tuhan, sehingga seluruh rumah dapat berubah menjadi benteng kokoh yang tak tergoyahkan. Memang, ketika satu orang di dalam rumah mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, satu rumah bisa menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Contohnya dalam Daniel 10 ayat 12 yang mencatat malaikat berkata, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapati pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu." Di sini kita tahu bahwa doa bukanlah sekedar kata-kata. Doa bisa mengaktifkan penjagaan surga. Satu doa tulus dari satu hati yang rindu Tuhan bisa menggerakkan seluruh pasukan malaikat. Seperti yang terjadi pada Nabi Elisa ketika musuh datang mengelilingi kota, pelayannya ketakutan. Tapi Elisa berkata dengan tenang, "Jangan takut, mereka yang bersama kita lebih banyak dari mereka yang bersama mereka." Lalu Tuhan membukakan mata si pelayan, dan apa yang dia lihat? Gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Malaikat-malaikat Tuhan siaga mengelilingi Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi. Ini adalah realitas di alam roh yang terbuka dari Alkitab. Dan inilah kebenarannya. Saat kita berdoa, malaikat Tuhan datang. Tapi mereka tidak datang karena rumah kita mewah, tidak juga karena kita sempurna, tapi karena ada satu hati yang berseru kepada Tuhan. Semua oleh karena kasih karunia-Nya. Sekarang, jika kerinduan akan damai sejahtera dan perlindungan Tuhan itu ada dalam hati Anda, marilah kita menjadi wakil doa bagi seisi rumah. Pejamkan mata sejenak, sebab kita akan berdoa bersama memohon perlindungannya. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah Engkau Tuhan yang maha kuasa, pencipta dan penguasa langit bumi dan segala isinya. Hari ini kami datang dalam doa, berdiri mewakili satu rumah yang seisinya Kau kasihi, ya Tuhan. Rumah yang mungkin sedang menghadapi tekanan hebat, yang mulai merasakan banyak beban, yang ingin damai, tapi suasana terasa berat. Banyak kesalahan kami ya Tuhan, kami mohon ampun. Jangan lepaskan kami ya Bapa, karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Bahkan jika kami harus berjalan dalam lembah kekelaman pun, kami tidak akan takut bahaya, karena Engkau selalu beserta kami. Tuhan, sesuai janji-Mu dalam Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikat-Mu akan Kau perintahkan untuk menjaga aku di segala jalanku. Maka hari ini kami memohon, kirimkanlah pasukan-Mu, turunkan malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan, layaknya kereta berapi yang akan mengelilingi rumah ini. Jadikan setiap sudutnya sebagai wilayah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Lingkupi rumah ini dengan hadirat-Mu yang kudus. Biarkan setiap pintu, jendela, dan hati anggota keluarga kami dilindungi oleh darah Yesus yang berkuasa. Tutup setiap celah yang dibuka oleh amarah, kata-kata, atau kenangan yang belum diampuni. Robohkan setiap kuasa yang berani menyentuh rumah ini. Kami deklarasikan rumah ini bukan milik kegelapan. Ini adalah wilayah hadirat-Mu ya Bapa. Tempat doa naik dan berkat turun. Tempat anak-anak tidur dengan damai dan mimpi buruk lenyap sebelum sempat datang. Tempat suami dan istri saling mengasihi dalam damai-Mu. Tempat iman tumbuh, bukannya ketakutan. Biarkan malaikat-Mu berjaga 24 jam di atas atap,
di depan pintu, di samping tempat tidur, di setiap ruangan, di setiap mimpi, di setiap percakapan. Tidak ada serangan yang lolos, tidak ada rencana jahat yang berhasil, karena seperti janjimu, sebab yang menyertai kami jauh lebih banyak daripada yang melawan kami. Dan bila iblis mencoba mendekat, biarkan ia melihat pagarmu tak tembus, tembokmu tak roboh, dan di atas rumah ini namamu tertulis, Allah beserta kami. Kami percaya malam ini damaimu menjadi atmosfer hidup kami, sukacitamu menjadi nafas keluarga kami, dan kasihmu selalu menopang hidup kami. Maka di dalam nama Yesus yang mengalahkan kuasa maut, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang buka mata dan percayalah, malaikat Tuhan sudah bergerak untuk rumah kita, untuk keluarga kita, karena Tuhan sedang menjaga kita. Pagar perlindungan aktif, balai tentara berkemah. Tuhan Yesus memberkati.